Halo Catenik, bersama Akbar di sini and welcome to my YouTube channel. Sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai seputar dunia perkeretaapian. Di video kali ini, gue mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kalau kita udah saling kenal, jangan lupa untuk disayang. Perkenalkan, nama gue Akbar Desnanda Putra, panggilan gue Akbar, dan sekarang gue merupakan salah satu mahasiswa program studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Kekasan Perkeretaapian Fakultas Teknik Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Iya, real, Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Menurut gue sih agak kepanjangan ya namanya, jadi agak susah dalam penyebutannya. Makanya kalau teman gue kadang suka nanya, lo kuliah jurusan apa gitu kan, gue paling jawabnya teknik sipil kereta atau teknik perkeretaapian. Kenapa gue bilang gitu? Karena yang pertama itu karena memudahkan gue dalam mengucapkan, karena kalau yang tadi kan agak panjang dan belibet ya ngomongnya. Nah kalau gue ngomong teknik sipil kereta api atau teknik perkeretaapian, itu kan pengucapannya itu lebih mudah. Nah alasan yang kedua sih karena supaya orang yang nanyain itu supaya lebih langsung tahu gitu loh, oh kuliahnya itu tentang perkeretaapian gitu kan, jadi langsung to the point gitu. Tapi kadang ya kalau gue jawab gue jurusan teknik perkeretaapian gitu, langsung ditanya lagi sama temen gue, ntar lulusannya jadi masinis ya? Atau kadang ada yang ngeledekin, oh ntar lu lulus jadi penjaga palang pintu. Kalau mau jadi penjaga palang pintu sih menurut gue nggak usah sekolah 4 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana sih. Tapi kalau untuk masalah menjadi masinis itu mungkin aja. Kenapa? Karena untuk menjadi masinis pun ada pendidikan tersendiri. Ada pendidikan diklatnya untuk menjadi seorang masinis. Tapi di sini profil lulusan program studi gue yang pertama itu sebagai railway engineer, di mana lulusannya itu diharapkan bisa merekayasa infrastruktur perkeretaapian dengan penerapan teknologi perkeretaapian. Yang kedua, railway planner and designer, di mana lulusannya nanti diharapkan bisa membuat rancang bangunan infrastruktur perkeretaapian dengan penerapan yang bersifat ramah lingkungan. Yang ketiga, railway researcher, di mana lulusannya nanti diharapkan bisa mengembangkan sistem dan solusi teknologi perkeretaapian untuk masa depan. Nah, kebetulan gue di sini sebagai angkatan pertama di jurusan ini, dan program studi ini pun merupakan satu-satunya, the one and only di Indonesia yang belajar tentang perkeretaapian untuk level tingkat sarjana atau S1. Tapi yang gue dengar sih ada beberapa kampus yang sedang mempersiapkan untuk membuka program studi ini, seperti ada di Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, kemudian ada juga Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Menurut gue sih wajar kampus-kampus nantinya akan membuka prodi ini, karena memang melihat perkembangan perkeretaapian di Indonesia yang saat ini terus berkembang. Kepala program studi gue itu Bapak Sumino Eko Saputro. Beliau merupakan orang yang sangat-sangat berpengalaman di bidang perkeretaapian, karena beliau pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI dan juga pernah menjadi Direktur Jenderal Perkeretaapian yang pertama pada zamannya.
Kemudian dosen-dosen yang mengajar di prodi ini pun bisa gue bilang orang-orang yang sangat berpengalaman di bidang perkeretaapian. Dosen-dosen gue pun itu diambil dari orang-orang yang secara langsung bekerja di bidang perkeretaapian. Ada yang sudah pensiun dari PT KAI, ada yang masih bekerja di PT KAI, ada yang di PT LRT Jakpro, ada juga yang di PT MRT, bahkan yang cukup membanggakan sampai go internasional mengurus mega project internasional di berbagai negara seperti di negara Singapura, di negara Jepang, dan di negara lainnya. Dosennya pun di sini sebagian merupakan lulusan S2 Teknik Perkeretaapian di Institut Teknologi Bandung. Namun pada saat itu hanya membuka untuk 2 angkatan aja kalau nggak salah. Jadi dengan adanya D3 Perkeretaapian di STTD atau sekarang menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTDI, dan juga ada API Madiun atau sekarang berubah menjadi PPI Politeknik Perkeretaapian Indonesia, ditambah dengan adanya S1 program studi real Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan Kekasan Perkeretaapian di ITL Trisakti, insya Allah 2022 angkatan pertama bisa lulus semuanya bersama-sama, sehingga nanti di 2022 kita mengharapkan dibuka kembali prodi S2 Teknik Perkeretaapian yang pernah ada pada saat itu, dan juga di tahun 2024-2025 dibuka S3 Teknik Perkeretaapian. Dengan seperti itu akan meningkatkan kualitas SDM yang unggul di bidang perkeretaapian, sehingga yang gue harapkan nantinya di tahun 2030 kita Indonesia dengan memiliki SDM yang unggul tadi bisa mengejar ketertinggalan teknologi perkeretaapian yang ada di dunia. Tujuan gue di sini membuat channel ini sebagai mahasiswa di bidang perkeretaapian, gue berharap semoga bisa menjadi sebuah wadah untuk bisa memberikan edukasi tentang perkeretaapian sesuai dengan ilmu yang gue dapatkan selama proses pembelajaran di kampus. Nah, jadi buat kalian yang punya saran atau ada yang mau request tentang konten apa sih atau materi apa yang bakal gue upload di video-video berikutnya, nah, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini mau apa yang kita bahas nantinya. Mungkin segitu dulu aja perkenalan gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye, Catenik.